Selamat pagi saudara. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih kepadamu ya Tuhan untuk hari yang baru yang boleh kami nikmati. Kami hendak memulai dengan merenungkan akan firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara dan mengajar kami supaya kami mendapat berkat daripada firman-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Markus pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Tapi saya hanya akan membacakan ayat 18, 19, dan 20 yang mengatakan demikian. Pada waktu Yesus naik ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu memohon supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah dilakukan Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani kamu." Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala sesuatu yang telah dilakukan Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Saudara, yang saya bacakan tadi adalah bagian daripada satu cerita di mana Tuhan Yesus berada di daerah Dekapolis, kerasa membebaskan seorang yang kerasukan setan. Dikatakan pada waktu Yesus datang di daerah itu ada seorang yang kerasukan setan. Begitu rupa keadaannya, dia tidak bisa ditahan, tidak bisa dikendalikan, bahkan dirantai pun rantainya putus dan dia menyiksa dirinya. Nah, pada waktu Tuhan Yesus datang, setan yang ada di dalam diri orang itu tahu siapa Yesus. Dia tahu dan dia menyebut Yesus sebagai anak Allah. Jadi dia sendiri tahu dan dia percaya Yesus adalah anak Allah. Dan dia memohon kepada Yesus supaya jangan ganggu dia, supaya jangan usir dia, supaya dia tetap diperkenankan ada di daerah itu, di dalam diri orang tadi. Tetapi saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak mau membiarkan hal itu terjadi. Yesus tetap mau mengusir setan daripada orang tadi, sekalipun setan itu dalam jumlah yang besar, dikatakan satu pasukan, satu legion, ya. Tapi Yesus mau supaya setan itu pergi. Dan setan melihat ada sekumpulan kawanan babi di daerah situ, dan dia minta supaya dia diizinkan masuk ke dalam babi yang sekitar 2000 ekor jumlahnya. Yesus mengizinkan. Akhirnya setan-setan itu meninggalkan orang tadi, masuk ke dalam babi-babi, dan babi-babi itu terjun ke jurang, ke danau, dan mereka semua mati. Kemudian setelah peristiwa itu terjadi, Yesus mau pergi naik perahu kembali. Orang tadi minta ikut, tapi Yesus tidak mengizinkan. Dikatakan, "Pulanglah ke kampungmu, ke tempat asalmu, ceritakanlah apa yang kamu alami, bagaimana Tuhan mengasihi kamu, supaya orang sekampungmu tahu." Dan orang itu pulang dan menceritakan apa yang dialami kepada orang-orang sekampungnya, dan orang-orang itu menjadi heran. Saudara, dari sini kita belajar atau kita lihat paling sedikit 3 hal. Yang pertama, Yesus berkuasa. Setan-setan sekalipun sejumlah besar legion, mereka takut kepada Yesus dan mereka tidak berani melawan Yesus. Yang kedua, saudara, kita melihat bahwa bagi Yesus satu orang itu sangat berharga, jauh lebih berharga daripada 2000 ekor babi. Yesus membiarkan 2000 ekor babi itu mati demi membebaskan satu orang. Bahkan saudara, setiap orang di hadapan Yesus sangat berharga. Demi untuk menyelamatkan manusia, menyelamatkan orang, Yesus bahkan mengorbankan darah dan nyawanya. Bagi Yesus sangat berharga. Oleh sebab itu, Yesus sangat mengasihi, dan Yesus mau supaya kita pun menghargai akan kasih Tuhan yang begitu besar. Dan yang ketiga, kita melihat daripada cerita tadi bahwa Tuhan Yesus mau setelah kita mengalami kuasa Tuhan, kasih Tuhan, kita tidak berdiam diri, kita tidak jalan-jalan ke sana ke sini, tapi kita menceritakan itu kepada orang-orang di sekitar kita, menceritakan apa yang kita alami, menceritakan bagaimana Tuhan mengasihi kita, supaya orang-orang pun tahu dan mereka bisa menjadi percaya. Inilah kita belajar 3 hal tadi dari pembacaan tadi. Oleh sebab itu, biarlah kita renungkan, kita hayati, dan kita laksanakan. Kita mempunyai Tuhan yang berkuasa
atas segala sesuatu, termasuk setan-setan, dan Tuhan sangat mengasihi kita, apapun korbankan demi menyelamatkan kita. Dan yang ketiga, Tuhan mau supaya kita menyaksikan apa yang telah kita alami, kasih dan kuasa Tuhan dalam hidup kita ceritakan kepada orang-orang lain. Saudara-saudara, biarlah kita laksanakan firman Tuhan ini, biar menjadi berkat bagi kita semua dan bagi orang banyak. Kita berdoa. Terima kasih kepadamu Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong supaya kami memahami, kami melaksanakan dalam kehidupan kami. Tuhan begitu mengasihi kami, menyelamatkan kami, menebus kami, memberkati hidup kami. Biarlah kami saksikan, ceritakan itu juga kepada orang-orang lain sebagaimana Tuhan kehendaki. Tuhan berkati hidup kami selanjutnya, juga keluarga kami sepanjang hari ini. Jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat. Sebaliknya, biarlah damai sejahtera Tuhan boleh terus kami alami. Terima kasih Bapa dalam Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan memberkati. Amin.